Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel My Digital Thoughts. Nama saya Irving Huta Galung, dan di channel ini saya akan berbagi tips and trik seputar teknologi, baik yang saya dapatkan dari pekerjaan maupun dari kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification, supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga berkunjung ke blog saya di irving.web.id untuk mendapatkan update-update terbaru. Halo rekan-rekan semua. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan satu feature dari Azure yang namanya Logs. Mungkin rekan-rekan belum pernah dengar ya, karena memang feature ini jarang digunakan, gitu, padahal sangat-sangat membantu. Jadi bayangkan bahwa kita bisa mengunci dalam bentuk log gitu ya, mengunci sebuah resource supaya kita jangan sampai nggak sengaja melakukan perubahan atau nggak sengaja menghapus, mendelete gitu ya. Jadi memang agak rancu dengan RBAC ya, Role Based Access and Control, tapi jadi kalau RBAC itu bisa kita anggap sebagai sebuah policy gitu ya, yang sudah diatur oleh administrator dan yang lain, siapa user boleh melakukan apa. Kalau logs ini saya menganggapnya sebagai sedikit asuransi gitu ya, jangan sampai user yang memang berhak sebenarnya mengubah atau berhak untuk menghapus, tapi nggak sengaja gitu ya. Jadi yang harusnya dia nggak boleh hapus, dia tidak tahu mungkin resource itu dipakai oleh orang lain atau project lain gitu ya. Jadi anggap aja ini semacam asuransi lah gitu, supaya kita kalau mau menghapus atau mau mengubah itu benar-benar niat gitu ya, karena artinya lognya harus dihapus dulu. Oke, saya coba tunjukkan caranya untuk melakukan ini. Kita pindah dulu ke Azure Portal, ya. Rekan-rekan bisa lihat di sini, ini Azure Portal. Saya punya beberapa resource di sini, gitu ya. Jadi anggap aja ini ada satu NSG yang sudah saya buat untuk keperluan testing ini. Jadi di sisi sebelah kiri, di bagian settings ini ada yang namanya logs ya. Jadi kalau kita klik logs, ya by default memang nggak ada lognya gitu ya, nggak ada kuncinya gitu. Jadi kita harus menambahkan lognya dan kita beri nama dulu, misalnya test log gitu ya. Dan log ini kita bisa beri catatan gitu, misalnya kalau mau lucu-lucuan aja gitu, misalnya gitu ya, hey jangan dihapus dipakai oleh project ABC misalnya gitu ya. Nah, log ini ada dua jenis gitu ya. Jadi ada read only log sama delete log. Kalau delete log, resource-nya masih bisa diubah, jadi di-update dan lain-lain, tapi dia nggak bisa di-delete. Jadi yang nggak bisa itu cuma delete aja. Kalau read only artinya dia diubah pun nggak bisa gitu ya. Jadi ini tergantung kebutuhan kita seperti apa dan seberapa critical resource ini gitu ya. Jadi saya kasih contoh yang delete aja ya, karena lebih gampang juga menunjukkannya. Tapi saya yakin rekan-rekan bisa membayangkan gitu kalau read only itu seperti apa gitu ya. Jadi kita create log, udah. Jadi seperti ini aja gitu ya. Jadi rekan-rekan bisa lihat di sini ada test log, tipenya delete, scope-nya apa gitu ya, terus notes-nya seperti apa gitu. Jadi kalau sekarang kita coba, jadi kita kembali ke si tes NSG ini gitu ya. Terus saya coba delete di sini. Ya, rekan-rekan bisa lihat saya delete. Do you want to delete? Yes. Nah, sisi sebelah kanan rekan-rekan langsung bisa lihat kan? Fail to delete. Jadi langsung error, dan di sini dijelaskan bahwa kita coba zoom ya. Sorry, zoomnya kurang pas. Jadi bisa rekan-rekan lihat kan bahwa dia nggak bisa di-delete karena ada log gitu. Jadi kita harus remove lognya baru kita bisa delete ya. Jadi kalau otomatis kan kalau saya nih misalnya user terus melihat seperti itu, saya lihat oh ada lognya ya gitu. Otomatis saya akan masuk ke log gitu ya. Dan di sini jadinya saya bisa lihat ada notes bahwa jangan dihapus, lagi dipakai gitu. Nah, hal seperti ini seperti saya bilang simple. Tapi menurut saya sangat berguna ya. Jadi untuk resource critical, terutama yang di production gitu ya, untuk sebuah sistem yang sudah berjalan, saya sih sangat menganjurkan menggunakan log ini. Karena sehebat-hebatnya pun administrator gitu ya, atau orang-orang yang kita memang berikan akses dari RBAC untuk mengelola sebuah resource, bagaimanapun juga dia manusia gitu ya. Jadi
bisa aja melakukan kesalahan, bisa aja dia menghapus atau mengubah sesuatu yang harusnya nggak boleh diubah gitu ya. Jadi kita pasang lock ini untuk mencegah itu, makanya saya sebutkan ini jadi semacam asuransi. Oke, kita coba ya. Jadi kalau tes lock ini kita delete, ya kita delete gitu ya, nggak masalah. Kita balik lagi ke tes NSG, maka kalau saya delete ini, otomatis delete-nya akan berhasil gitu ya. Jadi ya karena ini udah berjalan ya. Kalau tadi kan begitu ada lock-nya dia langsung error gitu. Ini langsung berjalan. Jadi NSG ini akan terhapus gitu. Nah, ini kan delete-nya berhasil. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi rekan-rekan bisa bayangkan bahwa lock ini tujuannya supaya kita bisa memastikan gitu ya, menjamin supaya nggak sampai ada human error bahwa nggak sengaja ke delete atau ya karena kurang informasi jadinya dia menganggap delete, oh ini nggak apa-apa nih nggak dipakai gitu ya. Jadi tujuannya supaya sesimpel itu aja, supaya kita aman dan menghilangkan ketidaksengajaan bahwa kita menghapus sesuatu yang penting gitu ya. Oke, jadi video saya kali ini singkat aja karena memang locks ini simple. Semoga bisa terbantu dan rekan-rekan bisa memanfaatkan lock ini dengan maksimal. Terima kasih. Terima kasih karena sudah bergabung di channel My Digital Thoughts. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga untuk berkunjung ke blog saya di irving.web.id. Terima kasih.